العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد para Darul Habib sedherek kemawon ingkang minulya mugi ingkang kawula saged barokahipun lan pitutur saenipun para kyai ingkang mugi kawula mulyakaken boten saged nyebut asma setunggal hanya insyaallah boten kirang hormatipun para bapak saha sedaya ingkang kawula hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bismillah, Allah kita mengatakan ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas salatan menika kita pinangan sehat wa afiat saking kempal wonten majelis punika mugi-mugi bekta manfaat lan maslahat dunia akhirat amin Allahumma amin. Rahmat salam mugi katur kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargaipun, sahabatipun, dan mugi menjaga kepada kita sedaya lan mugi kita sedaya saged nderekaken lampah-lampahipun sehingga wilujeng dunia akhirat amin Allahumma ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, sedaya wabil khusus para Darul Habib dan para kiai, kesempatan menika kawula ngaturaken ahlan wa sahlan Assalamualaikum, selamat datang kepada majelis sedaya saking keluarga estu napa raos syukur kepada Allah lan ugi alhamdulillah panjenengan kawula aturi karso hadir lan ugi kawula suwun sareng-sareng nderekaken maulid lan tahlil. Mugi-mugi acara awit siang menika khataman Quran iki menika diwaos santri lan ugi napa jamaah mushola iki menika tigang khataman. Mugi-mugi sedaya dipun kabul amin Allahumma. Lan sedaya rangkaian mugi-mugi dipun tampi lan ganjaranipun mugi dipun kintunaken sepeda menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para mufassirin, para fuqaha lan para kiai lan para penerus kiai amin Allahumma amin. Wabil khusus itu menika ganjaran terlimpah dumateng ayahda inggih menika Ki Haji Barok bin Samud amin Allahumma. Mugi keparing kuburane jembar, mugi keparing padang lan mugi dipun pangaken wonten swarga Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma ya rabbal alamin. Dumateng para bapak sedaya ingkang hormati
kalau wakili keluarga mengaturakan sepindah ahli masyarakat kuburikum lan mawewu terima kasih matur nuwun sangat jadi sang keluarga atas dengan langkah panjenengan mugi-mugi Allah catat sebagai amalan sholihah makbulah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lan selajengipun pilih penyelenggaraan tahlil mengingat 4 hari ini pun Allah 40 hari 40 hari enggak kok pilih wonten kekirangan saking segi punapa kemawon nyuwun dipun maklum nyuwun dipun maaf guys nggih matur nuwun sanget boten saged maringi piwales punapa jawi iringan Pak jazakumullah khairan katsira. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang hormati, kangge melengkapi acara ngabang dosa kawula suwun napa tausiah ngoten nggih utawa mauidhah nggih saking Doro Habib Ridho Al-Habsyi. Nggih, dipun pirengaken nggih muga-muga manfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Muga-muga manfaat. Walau lahazat al-waqt wal makan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bihabibihi wa rasulih Muhammadan afdalul huda ila sabilih wa amarna bitawqirihi wa birrihi wa tabjilih وفرض علينا محبته كما جاء في تنزيله ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه بقدر عظم الشان. أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat, taufik, hidayah, sehat wal afiah. Subhanahu wa ta'ala di tempat yang penuh barakah, di tempat yang dimuliakan oleh Allah, dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Insyaallah kita dijadikan orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Gagro hormati dan kula takdimi wabil khusus keluarga besar almarhum al-mafhumah Ki Haji Mubarak bin Samudi, beliau Ustaz Hasan Haid, beliau di Mubarak, dan segenap saudara-saudaranya yang dimuliakan oleh Allah, dan juga yang saya hormati dan saya takdimi wabil khusus para habaib yang dimuliakan datang Allah, para kiai, para ulama, para sepuh bini sepuh yang dimuliakan datang Allah, dan juga yang saya hormati dan saya takdimi Jamiah Maulid Sujudhur yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berikan keberkahan, manfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tidak pantas saya bicara panjang lebar di tempat yang suci ini, di hadapan para ulama, di hadapan para habaib, tapi kami diperintahkan oleh Sahihul Bait, intidarul amr khairu min sulukil adab. Ada satu hadis yang dikutip oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, inna min khiyari ummati qauman yadhakuna min sa'ati rahmatillah wa yakuna min khawfi adabih. Ada suatu golongan diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Golongan ini adalah sifat-sifat ulama-ulamanya Allah. Golongan ini adalah sifat-sifat wali-walinya Allah. Golongan ini adalah manusia-manusia pilihan Allah, yang mana manusia tersebut disifatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min khiyari ummati qauman, ada kelompok umat Nabi yang paling baik, mereka adalah yadhakuna min sa'ati rahmatih, mereka bergembira layaknya manusia pada umumnya. Mereka ada waktunya kumpul-kumpul, rahatan, majlasan, senang-senang, kumpul sama keluarga, tamasya sama keluarga, pergi ke tempat macam-macam. Tujuannya untuk apa? Mereka ingin mendapatkan rahmatnya dari Allah, tapi kegembiraan tersebut tidak melanggar syariat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Betul. Manusia pada umumnya, mau dia wali, mau dia syekh, mau dia habib, mau dia ustadz, mau dia kiai, pasti mereka juga membutuhkan kegembiraan, membutuhkan tertawa, membutuhkan bahagia, kumpul sama keluarga, majlasan. Kalau orang Arab bilang ini samar, gambusan, ini sudah mestinya manusiawi. Enggak dari golongan ulama-ulama, enggak wali-wali, begitu sama. Tapi enggak melanggar syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidak gembira saja, disebutkan oleh Rasul SAW di hadis tersebut, wa yabkuna min khaufi adzabih. Tapi di saat malam, mereka yang bergembira dengan keluarganya, kumpul dengan keluarganya, ada waktunya tamasya, ada waktunya rahatan, ada waktunya ketika malam, tengah malam, mereka yakun, nangis, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Siapa orang tersebut? Siapa orang tersebut? Min jumlatihi, yang kita adakan acara tahlil, termasuk jumlahnya Kiai Haji Mubarak, ini termasuk orang manusia pilihannya Allah, layaknya bergembira seperti layaknya manusia yang lain, kumpul sama keluarga, ada waktunya mungkin persiran, betul betul, ada waktunya kumpul senang-senang sama keluarga, betul betul. Tapi tengah malam tidak disibukkan dengan gadget, tidak disibukkan dengan HP, tidak disibukkan dengan medsos, tidak disibukkan dengan ribain manusia, tapi disibukkan dengan tangisan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, curhat kepada Allah, minta sama Allah, sampai-sampai baka'u lailatihi sajjadu khawatihi min khawfi malikihi yasta'tidu ta'ala. Tengah malamnya nangis, malam untuk nangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wali-walinya Allah. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus, pengarang kitab Project Al-Idrus, beliau mengatakan, laulail ma'ahbabtu baqa di dunia. Kalau di dunia ini nggak ada malam, aku nggak ingin hidup di dunia. Ini sifat-sifat wali-walinya Allah, sifat-sifat ulama-ulamanya Allah, ulama yang ada di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama yang istiqomah. Mereka malamnya digunakan untuk khalwat, wasajjadu khalwatihi, tempat sujudnya adalah tempat khalwatnya. Gak usah panjenengan repot-repot pergi ke gunung apa ini? Gak perlu repot-repot panjenengan cari tempat menyendiri, enggak. Sejadah jadi tempat khalwatnya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sekarang kalau mau khalwat gampang. Anda khalwatnya gampang apa? Satu saja khalwatnya. Apa? Jangan pasang status di medsos. Orang sekarang khalwatnya itu saja. Kalau orang dulu sajadah khalwati, sejadah tempat sujudnya, tempat khalwatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min khawfi malikihi. Kenapa tengah malam nangis, meneteskan air mata untuk dirinya? Bukan untuk dirinya meneteskan air mata. Untuk siapa? Untuk pengikutnya, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah di dalam sujudnya sampai lama,
Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha khawatir jangan-jangan Rasulullah telah kembali kepada Allah, gak bangun-bangun ini sujud. Setelah selesai daripada sholatnya ditanya oleh Allah, ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, aku takut ada sesuatu yang terjadi kepadamu. Apa yang kau lakukan sampai sujud lama-lama minta kepada Allah? Katanya karena Rasulullah adalah umatnya. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah bukan keselamatannya, tapi yang dikhawatirkan adalah umatnya. Mereka wali-walinya Allah, ulama-ulamanya Allah, nangis bukan karena kehilangan dunianya. Mereka takut di hadapan Allah, bisa nggak nanti memberikan syafaat kita. Mereka takut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka menanggung beban. Karena mereka diikuti oleh orang, mereka nggak bangga, mereka nggak senang, mereka nggak sombong, nggak terus wah ini saya punya umat, enggak. Tapi mereka punya beban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mas'ul inda rabbih. Mereka punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat malam datang, mereka nangis, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan para pengikut-pengikutnya, keselamatan para santri-santrinya, keselamatan para keluarganya, baru keselamatan untuk dirinya. Kalau kita beda kelasnya, beda makomnya, kita malam nangis minta sama Allah buat besok bayaran motor store. Kita tengah malam nangis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin dapat janda yang kaya. Kita nangis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin cepat bayar utang. Kita nangis sama Allah ingin cepat perumahannya laku. Kita nangis sama Allah untuk urusan kerjaan. Tapi mereka yang dijalani Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sedikit minta sama Allah urusan dunia. Saya yakin, hakul yakin mereka ulamanya Allah tidak pernah menangis untuk urusan dunia. Gak pernah muter-muter cari siapapun ini gimana biar dunianya gampang, enggak. Tapi minta keselamatan akhirat. Karena Rasulullah mengatakan, inna min khiyari ummati qauman yadhabuna min sa'ati rahmatih wa yabuna min khawfi adhabih. Udah sampai situ? Enggak. Disitakan oleh Rasulullah SAW, abdanuhum fil ardi wa qulubuhum fis sama. Badannya ada di dunia sama kita. Di saat masa hidupnya ada di dunia badannya, wa qulubuhum fis sama, tapi hatinya sama Allah. Badannya di dunia sama kita. Antum kalau duduk sama ulama, duduk sama wali-walinya Allah, seakan-akan di hadapan Anda itu badan jasadnya ada di depan kita, tapi hatinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Muhammad, jangan sampai di dalam hati kita punya suudzon kepada walinya Allah, kepada ulama-ulamanya Allah. Antum duduk di hadapan walinya Allah yang masih hidup, dilihat ini kok wali gak sholat, zuhur kok gak sholat, asar kok gak sholat, ini wali Jumat kok gak sholat, malam kok duduk terus, gak dikiran, kumpul terus kayak gitu. Kapan dekatnya sama Allah SWT? Hati-hati, jangan punya pikiran seperti itu. Betul, kenapa? Abdanuhum fil ardi wa qulubuhum fis sama. Ini sudah disifatkan oleh Rasulullah. Orang seperti ini orangnya masih hidup. Abdanuhum fil ardi wa qulubuhum fis sama. Kemudian Rasulullah mensifatkan lagi, kata Rasulullah, wa ajsaduhum fid dunya wa uquluhum fil akhirah. Jasadnya ada di dunia, tapi pola pikirnya untuk urusan akhirat. Kalau kita jasadnya untuk ada di dunia, pola pikirnya untuk urusan dunia, pola pikirnya untuk urusan bagaimana ribih, keuntungan, biar bisa dapat mobil, biar bisa beli motor, biar bisa beli dapat rumah baru, biar bisa nikah sama orang yang baru. Betul? Mereka enggak seperti itu. Mereka enggak. Kenapa? Uquluhum fil akhirah. Akalnya, pikirannya ada sama Allah. Gimana caranya? Oh ini saya punya duit, duitnya bisa dekatkan biar nanti selamat di akhirat. Oh ini saya punya ilmu, ilmunya diberikan, disebarkan oleh masyarakat biar manfaat, biar selamat di akhirat. Oh ya ini saya punya, masya Allah, yayasan anak yatim perlu dibantu untuk urusan akhirat. Oh saya kerja dari pagi sampai sore dapat duitnya untuk memberikan janda, fakir miskin, orang-orang yang gak mampu untuk akhirat. Uquluhum fil akhirah.
bukan ukuluhum fi dunia, bukan akal pikirannya untuk urusan dunia. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir Rasulullah mengatakan, hum yataqarrabuna ilallah bil wasilah wa yamsuna bis sakinah. Mereka mendekati Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah bil wasilah, lewat wasilah, dan wasilatul uzma yang paling bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala wal habib sallallahu alaihi. Wasilah, perantara yang paling mujarab untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Makanya ulama-ulama, wali-walinya Allah pasti senang solawatan. Jangan gak usah khawatir, gak usah bingung. Mungkin jangan cari di Pemalang model tahlilan 7 hari, 40 hari pakai mulut hanya di sini. Betul? Benar nggak? Mungkin di hati jenengan masih ada yang tanya, kenapa? Wong tahlilan kok nganggo mulut, tak ono moe goe maling segole ora metu-metu. Benar? Pasti jenengan punya pikiran seperti itu. Kenapa? Karena salah satu wasilah untuk amaliyah kita diterima oleh Allah adalah wasilah sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sebuah kitab Al-Bunyah karya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di situ ada keterangan ketika seorang hamba melakukan maksiat, yang didahulukan istighfar dulu atau tobatnya. Yang didahulukan dia baca istighfar astagfirullah atau tobatnya. Kalau ada orang maksiat ingin kembali kepada Allah, yang didahulukan istighfarnya dulu atau tobatnya. Dijawab oleh ulama sufi, istighfarnya sama tobatnya masih kalah ampuh dengan sholawat kepada baginda Nabi. Kenapa? Ternyata dengan sholawat kepada baginda Nabi diselipkan niat untuk tobat, diselipkan niat untuk istighfar. Itu cara yang paling ampuh mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istighfarnya kita perlu diistighfari lagi, tapi nggak ada sholawatnya kita perlu disolawati lagi, itu nggak ada. Betul? Istighfarnya kita masih perlu diistighfari lagi, tapi sholawat kita nggak perlu disolawati lagi. Makanya adanya tahlil, dibacakan maulid Nabi SAW, ini adalah cara yang antik, yang paling mujarab untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti berarti 100 tahun ini maulidnya tambah gede, orangnya bubar. Gimana? Lagi harus mengatur lawan, jangan usah khawatir. Acara maulid dalam acara tahlil itu bukan hal yang baru. Amalan yang disukai oleh ulama biasanya diselipkan walaupun sampai beliau wafatnya. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tauhid ketika wafat, umumnya orang kalau meninggal itu dibawa jenazahnya subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Abdullah bin Husain bin Tauhid enggak. Beliau ini salah satu walinya Allah yang setiap harinya mengamalkan Allah, Allah, Allah. Itu sampai 25.000 kalimat Allah Allah setiap hari. Sehingga ketika wafat, jenazah itu dibawa dengan kalimat Allah, Allah, Allah sampai ke makamnya. Ini untung karena jenazahnya dekat. Ini kalau kalian jenazah makamnya agak jauh, saya perintah sama Ki Muhammad diiringi dengan sholawat Nabi saja sudah. Kenapa? Karena di Pekalongan ada, mungkin Bapak Pekalongan masih ingat meninggalnya Ustaz Umar, itu diiringi dengan sholawat. Bahkan setelah orang-orang sudah pergi dari makamnya, itu ada gerombolan yang baca sholawat di atas kuburannya, dihadiahkan kepada almarhum. Begitulah ajaran salafun saleh. Mudah-mudahan dengan perkumpulan seperti ini, dengan wasilah baginda Nabi Muhammad SAW, semakin menguatkan kita cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi, cinta kepada ulama Allah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.